Maka ketika kita menyajikan paket makanan gratis, itu perhitungan kebutuhan kalori dan protein terhadap siapa? Terhadap anak SD lain gitu, terhadap anak yang remaja lain, apalagi SMA gitu. Jadi harus dipilah-pilah kalau kita mau mendesain jenis makanan yang akan diberikan supaya benar-benar bermanfaat. Halo semuanya, selamat datang di Agri Kreatif Podcast Fakultas Pertanian Universitas Samratulangi, tempat kita ngobrol santai tapi bermakna. Saya Gregoria Sri Suhartati Jarkasi, Ketua Jurusan Teknologi Pertanian. Jurusan kami mempunyai 2 program studi, yaitu Program Studi Teknik Pertanian atau disingkat dengan TEP, dan Program Studi Teknologi Pangan dengan TPN. Episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting dan relevan untuk kita semua, yaitu gizi dan pentingnya bahan makanan bergizi dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Seperti kita ketahui, makanan bukan sekedar pengisi perut, tapi juga bahan bakar utama bagi tubuh kita. Sayangnya, masih banyak orang yang belum mendapatkan akses ke makanan bergizi secara layak. Nah, disinilah peran program BMG hadir sebagai solusi. Tapi, seberapa penting sih memilih bahan makanan yang tepat? Dan bagaimana dampaknya terhadap kesehatan kita? Nah, supaya pembahasan kita makin seru dan berbobot, hari ini kita kedatangan narasumber spesial yang sudah berpengalaman di bidang gizi pangan. Beliau adalah Insinyur R.W. Nurali MS yang sudah bertahun-tahun berkontribusi dalam edukasi gizi pangan dan pengembangan program makanan sehat di berbagai komunitas. Sudah banyak juga penelitian dan publikasi tentang gizi pangan. Halo Ibu Erni, apa kabar? Selamat sore. Ya, senang sekali bisa ngobrol bareng hari ini. Nah, sebelum kita ke topik utama, bolehkah cerita sedikit apa yang membuat Ibu Erni tertarik mendalami ilmu gizi dan keamanan pangan? Ya, terima kasih sekali, pertanyaan yang sangat bagus yang tentunya relevan bagi kita semua makhluk hidup. Kita manusia membutuhkan makanan terutama bergizi, ya. Jadi kenapa saya tertarik mendalami, karena itu sangat berhubungan dan langsung bisa mengena pada kehidupan makhluk hidup manusia di berbagai jenjang, mulai dari balita, anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, dan sampai usia lanjut gitu. Oke, terima kasih Ibu Erni. Memang gizi itu penting bagi kita semua dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, narasumber berikutnya adalah Insinyur Telce Kopaha MP selaku Ketua Laboratorium Pengolahan Pangan dan Gizi Fakultas Pertanian Universitas Samratulangi. Beliau adalah pakar di bidang teknologi pengolahan pangan. Banyak juga penelitian dan publikasi sudah dilahirkan. Oke, apa kabar Ibu Telce? Kabar baik, selamat sore para pemirsa sekalian. Oke, jadi sebelum kita ke topik utama, sedikit kita berbagi pengalaman. Jadi kita ingin tahu bahwa keduanya Ibu Erin, Ibu Telce, ada pengalaman atau kenangan mengenai makanan bergizi yang favorit kalian dan kemudian kenangan pangan sehat waktu masa kecil.
Ya, persilakan Ibu Erni. Maksudnya makanan favorit ya? Iya. Ya. Dari kecil tuh saya gemar makan roti. Jadi makan roti. Jadi kemudian itu menjadi satu bagian dari pola makan saya. Akhirnya juga menjadi pola makan keluarga. Dan setelah menekuni ilmu teknologi pangan dan gizi, saya mulai tertarik bagaimana untuk membuat roti. Contohnya salah satu dari bukan terigu gitu. Itu salah satu saja. Oke, Jadi memang ya. memberdayakan pangan lokal Ya, ya, betul. karena Ya, kita tahu kita terigu kaya. adalah impor ya Ya. gandumnya. Oke. Nah, bagaimana dengan Ibu Telco? Ya, kalau saya sejak kecil, karena kita dulu tinggalnya masih di desa, dan sehingga saya terbiasa memakan makanan konsumsi, misalnya kalau dari bayi ya bubur, kita belum mengenal dulu adanya setelah pendapatan. Terima kasih orang tua saya bisa dengan bubur itu dia bisa menambahkan bahan-bahan yang ada di halaman atau di kebun yang ada, seperti sayur-sayuran yang banyak. Nah seperti itu kira-kira di waktu kecil. Kalau sekarang ya mungkin seperti tinutuan lah bubur Manado. Terima kasih. Oke, memang dari kecil memperhatikan gizi pangan dan juga menggunakan sumber daya lokal ya. Oke. Betul. Nah, ya, ini kita akan membahas mengenai program makan bergizi gratis. Nah, program makan bergizi gratis adalah inisiatif yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan status gizi masyarakat Indonesia, terutama di kalangan anak-anak dan ibu hamil. Program ini diluncurkan pada tanggal 6 Januari 2025 dengan tujuan menyediakan makanan bergizi gratis kepada hampir 90 juta anak dan ibu hamil guna mengatasi masalah malnutrisi dan stunting yang masih tinggi di Indonesia. Menu yang disajikan dalam program ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi harian seperti nasi sebagai sumber karbohidrat, protein, lemak, buah, sayur, dan susu. Nah, bahan-bahan lokal dimanfaatkan untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan program. Untuk mendukung pelaksanaan program, pemerintah membentuk Badan Gizi Nasional yang bertanggung jawab atas distribusi dan pengawasan makanan bergizi. Presiden Prabowo menargetkan bahwa pada akhir tahun 2025 seluruh anak di Indonesia akan mendapatkan akses makan bergizi gratis melalui program ini. Program MBG tidak hanya fokus pada peningkatan gizi, tetapi juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Nah, Ibu Erni, apa manfaat gizi yang cukup bagi anak-anak dan kelompok yang rentan, misalnya ibu hamil atau lansia? Iya, sebelumnya kita balik bahwa yang perlu diingat bahwa untuk memperbaiki status gizi, salah satunya tentunya dengan meningkatkan kualitas gizi yang dikonsumsi. Nah, kalau bicara kualitas gizi yang dikonsumsi, itu tidak lepas dari food habit atau kebiasaan makan atau pola makan di suatu daerah. Dan kita tahu Indonesia ini mempunyai keberagaman yang tinggi tentang pola makan ini, tergantung pada potensi daerah. Jadi mungkin kalau bisa disampaikan menjadi sumbangan pemikiran saya bahwa ketika kita menerapkan makanan bergizi gratis, tidak meninggalkan pola makan yang mengandalkan pangan lokal. Jadi kalau misalnya di satu tempat pola makannya sudah terbiasa dengan umbi-umbian, nah kita kurang, itulah sumber karbohidrat. Tidak perlu kita memaksakan harus beras, harus nasi, tetapi yang kita variasikan adalah proteinnya. Sehingga tetap pemanfaatan pangan lokal jalan,
konsumsi juga gizi jalan, sehingga nantinya akan menghasilkan manusia-manusia atau sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan produktivitas yang tinggi karena sehat, mampu bekerja, meningkatkan pendapatan, dan akhirnya berefek pada status kesehatan dan status gizi yang baik. Nah, dengan memiliki sumber daya manusia yang memiliki kualitas kesehatan yang baik, tentunya akan berputar lagi, akan meningkatkan pendapatan, dan itulah lingkaran yang tidak mau putusnya di mana. Nah, rupanya pemerintah kita mau mulai di mana, tingkat konsumsi atau tingkat ketersediaan produksi. Nah, kalau di tingkat konsumsi jangan mengabaikan pola makan setempat, karena kalau kita ingat zaman tahun berapa ya, tahun 88 mungkin itu, ketika ada apa ya, sosialisasi makan daging kelinci ya, kita ingat zaman itu. Tetapi sampai sekarang pun sepertinya itu sulit karena ada psikologi gizi yang terbayang tentang sang kelinci itu gitu, walaupun Imut-imut proteinnya yang itu binatang yang apa, untuk dipelihara, yang putih bersih, jadi itu juga dipertimbangkan. Kita menggunakan sumber protein yang lain, karena kalau tadi Ibu Tati bilang ada keterkaitannya dengan masalah gizi yang masih ada, memang prihatin. Sampai saat ini masih ada 4 masalah gizi kekurangan yang ada, bertambah lagi 1 untuk kelebihan gizi. Jadi sudah ada 5 masalah gizi yang belum terpecahkan, sehingga pemerintah sekarang bersyukur sangat memperhatikan untuk perbaikan gizi dari masyarakat, terutama anak-anak, karena memberi konsumsi makanan bergizi bagi anak-anak di usia dini, baduta, batita sampai balita, itu memang akan menjamin kualitas pembentukan lapisan otak ya yang baik, sel-sel otak yang baik, nantinya menjadi anak-anak yang pintar dan cerdas untuk menjadi bangsa yang cerdas. Oke. Jadi bukan hanya juga otaknya yang berkembang bagus, juga struktur tubuhnya ya. Gitu. Oke. Tidak stunting lagi, Iya. tidak ada yang stunting gitu. Nah, ini tadi kan ada bukan cuma gizi buruk, gizi kurang, gizi berlebihan juga kan menjadi masalah. Iya. Nah, ini apa dampak gizi buruk jika konsumsi gizi kurang? Gizi kalau dampaknya jelas, pertama bagi pemerintah itu subsidi biaya kesehatan juga jadi tinggi karena banyak yang sakit kan. Jadi kita tahu kita disubsidi dengan ada BPJS ya, anggaran kesehatan bakal meningkat. Kemudian kalau sudah bicara tentang masalah gizi, kekurangan gizi tidak tidak terjadi karena tidak makan protein minggu lalu atau baru berapa hari lalu, tidak. Jadi kasus kekurangan gizi itu terjadi ketika berlangsung tidak mengkonsumsi makanan yang bergizi dalam waktu yang cukup panjang gitu. Jangka panjang. Nah, jadi bukan karena dia tidak makan protein dari minggu lalu, tidak mampu membeli, bukan. Jadi cara selain edukasi tentunya kepada orang tua, terutama ibu-ibu yang merupakan pengambil keputusan untuk menyediakan makanan yang akan dikonsumsi oleh keluarga, terutama untuk anak-anak, juga pendidikan gizi yang sekarang ada di posyandu, ada di mana-mana, karena keputusan tetap ada di konsumen ya. Dalam hal ini ibu mau beli apa untuk keluarga. Jadi seperti itu. Kalau dampaknya pasti kualitas sumber dayanya rendah. Jadi sakit-sakitan, akhirnya tidak, kalau tumbuh menjadi tidak kuat. Akhirnya ketika tidak kuat tidak dapat berproduksi dengan tidak memiliki kemampuan untuk produktivitas yang tinggi. Artinya
kalau dia tidak dapat bekerja dengan baik, dia tidak dapat memperoleh pendapatan yang baik. Ketika pendapatannya rendah juga, kemampuan membelinya juga rendah. Iya. Nah, ketika kemampuan membeli rendah, maka apa saja yang ada yang bisa dia makan tanpa memikirkan kecukupan gizi. Akhirnya kalau rendah, rendah semua jadinya, akhirnya sakit-sakitan. Begitu putarannya. Pendapatan rendah, pendidikan rendah, konsumsi rendah, status gizi juga rendah. Demikian sebaliknya. Gitu. Oke, jadi di sini bukan cuma ada kemampuan membeli yang utama, tapi pengetahuan Iya, tentang gizi bagi iya. ibu-ibu. Karena pola makan anak itu tergantung pada ibunya Iya, dan ibu yang menyiapkan menyiapkan. makanan. Iya, gitu. Terima kasih Bu Erni. Nah, ini saya akan beralih ke Ibu Tece. Jadi bagaimana peran petani dalam mendukung penyediaan bahan makanan untuk makan bergizi gratis? Terima kasih. Peran petani itu sebenarnya sangat sekali menentukan untuk mensukseskan ini program makanan bergizi dan gratis. Karena petani itu adalah produsen pertama untuk menghasilkan bahan-bahan baku yang bagaimana. Tapi saat ini banyak kendala yang ada di petani. Antara lain misalnya akses teknologi. Petani itu susah mengakses misalnya di mana mereka boleh mendapat bibit, di mana mereka boleh memperoleh semua hal-hal yang bisa akan mensupport kegiatan mereka di dalam melakukan pertanian ini. Dan kedua, petani juga kelihatannya itu belum ada yang belum mengetahui bagaimana pola bertanam yang beragam. Karena pola bertanam tanaman yang beragam itu akan menentukan berarti hasilnya akan beragam. Kita ketahui dalam pemenuhan gizi itu tidak mungkinlah satu sumber itu akan memenuhi semua aspek gizi yang mencakup karbohidrat, protein, lemak, sehingga menu yang disediakan itu oleh petani atau yang dihasilkan harus beragam. Karena itu yang nanti akan dikeluarkan dan mungkin akan menjadi sumber pangan di dalam keluarga khususnya. Karena di dalam keluarga itu yang penting itu makanan beragam, bergizi dan seimbang. Jadi untuk pemenuhan kebutuhan gizi daripada karena kita ketahui bangsa sel yang terkecil itu ada di keluarga. Kalau keluarga kita sehat, pasti bangsa kita akan kuat dan sehat bahkan sejahtera. Oke. Nah, ini berbicara tentang petani. Petani mempunyai atau mendukung penyediaan pangan, tapi kalau tadi dikatakan Ibu Elce bahwa mereka sulit mendapatkan pupuk, sulit mendapatkan bibit. Nah, tentu akan berdampak juga. Nah, itu kira-kira bagaimana supaya petani itu bisa berproduksi dengan baik, gitu? Ya, tentunya dalam hal ini pemerintah tidak boleh diam. Berarti kita petani itu pemerintah dalam harus melihat apa kebutuhan petani di lapangan. Sehingga di sini yang penting selain pemerintah juga ada pihak swasta. Jadi kita harus bermitra. Semua masalah ini bisa akan diselesaikan kalau kita punya mitra, baik pemerintah, baik dengan swasta. Jadi sama-sama kita akan bekerja sama membantu petani untuk menyediakan hasil-hasil pertanian yang beraneka ragam, sehingga yang nanti ada di pasaran atau semua itu kebutuhan bisa dipenuhi. Oke. Nah, tadi kan petani harus menyiapkan makanan yang beraneka ragam. Nah, jadi apa saja bahan pangan, khususnya bahan pangan lokal, yang bisa dimanfaatkan dalam program MBG ini? Program MBG ini tidak tahu ada makanan bergizi itu gratis untuk masyarakat. Sekarang programnya ditujukan khusus kepada anak-anak sekolah kalau tidak salah. Jadi di sini seringkali kita berpikir kalau makan daging berprotein itu harus daging, harus itu yang mahal-mahal. Kita harus tahu juga bahwa sumber protein nabati itu kacang-kacangan yang banyak terdapat di sekitar kita, banyak yang mudah diakses. Jadi sebenarnya untuk pemenuhan gizi dari anak-anak ini kalau dulu ada istilah apa isi piring,
isi piringku apa. Jadi itu ada keseimbangan dengan gizi yang beragam antara karbohidrat, protein, lemak, dan sesuai dengan keadaan anak itu, usia dan umur, kita bisa akan memenuhi. Dengan misalnya kita mulai dari petani, saya katakan tadi bahwa dia akan tanaman yang tidak monokultur, dia harus multikultur, seperti itu. Kedua, dengan memperhatikan gizi yang seimbang dan aman bagi adik-adik atau bagi masyarakat yang mengkonsumsi. Saya kira itu sangat penting sekali, itu gizi. Ya, tapi kan kalau petani mau tanam produk komoditinya, dia tidak melihat ini gizinya tinggi, gizinya baik untuk anak. Dia kan hanya produksinya tinggi, harganya bagus, dia untung. Iya. Sekarang mau menentukan, mau mesti tanam brokoli atau tanam wortel. Nah, itu bagaimana itu? Oke, jadi kita di sini ada edukasi. Edukasi itu sangat penting untuk petani. Supaya petani kan itu ada dari bermacam-macam. Jadi kalau untuk pemerintah ya diplotlah bahwa daerah ini dia penghasil ini, di daerah B dia penghasil ini, di daerah C. Jadi itu sebenarnya itu yang perlunya mitra dengan pemerintah supaya semuanya itu bisa berjalan bersama-sama dan teratur. Bukan semua kita bisa tanam padi semua kan seperti itu atau jagung semua, tapi seperti kita di Sulawesi Utara ada daerah-daerah seperti di Borno penghasil beras, penghasil jagung, tapi seperti di Modo Indi, Paso itu ada penghasil sayur-sayuran kan? Dan sekitar, dan saya pikir kita juga tidak boleh meninggalkan yaitu karena pertanian yang luas itu adalah perikanan dan peternakan. Itu boleh semua sebenarnya digalakkan bersama-sama di petani, baik di pekarangan maupun di kebun mereka. Saya kira seperti itu. Oke, terima kasih Ibu Teja. Nah, mengenai strategi penyiapan dan pengembangan gizi dalam makan bergizi gratis, ini tentu ada faktor-faktor kan untuk strateginya, untuk penyediaan, mungkin pengembangan gizinya, atau monitoring evaluasi program. Nah, kira-kira itu yang menjadi strategi kan untuk penyediaan dan pemenuhan gizi dalam makan bergizi gratis. Nah, Bu Erni, bagaimana memastikan kualitas gizi dalam menu makan bergizi gratis? Iya, ini tadi tergantung pada kelompok umur yang mendapat intervensi gizi dari pemerintah melalui program MBG ini. Nah, kita tahu bahwa dari kalau kelompok umur anak sekolah itu yang membutuhkan energi paling tinggi itu justru pada usia remaja, ya. Dan balita kemudian pada usia remaja 10 sampai bisa 10 sampai 16 tahun ya, sampai 18 tahun juga. Nah, ini yang harus dihitung itu tanpa membedakan laki-laki atau perempuan. Jadi kalau kita tahu kebutuhan gizi itu banyak faktornya ya, termasuk kalau anak-anak ada jenis kelaminnya, karena kita tahu ada proses alamiah yang terjadi untuk anak perempuan ya dan untuk anak laki-laki. Tetapi di sini kembali yang harus diingat bahwa intervensi gizi ini adalah sebenarnya merupakan satu kegiatan yang multidisiplin ya, multisektor. Jadi tidak hanya tadi dari misalnya dinas pertanian gitu, perikanan, peternakan, tetapi ada juga di sini sudah ada sekarang ada badan pangan ya, ada badan gizi gitu. Jadi dari sini bisa sebenarnya dilihat bahwa itu kebutuhan yang ada sekarang, pangan yang tersedia banyak belum tentu bisa diakses oleh sebanyak orang ini. Jadi tadi kalau saya disebut juga dari gizi dan keamanan pangan tidak saja dari pangan sehat itu tidak dapat menyebabkan penyakit ya, tidak terkontaminasi, tetapi aman itu dari tiga komponen. Aman secara ekonomi, yaitu bisa diakses, bisa dijangkau, harganya bisa dibeli ya oleh
berbagai lapisan. Kemudian aman secara sosial, artinya halal gitu ya. Ya. Dan kemudian bagi ada kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang misalnya tidak bisa mengkonsumsi gluten ya, hal-hal seperti itu. Kemudian ya aman juga dari segi gizi. Jadi eh, mencukupi kalori, kebutuhan kalori dan protein. Itu kalori dan protein selalu melekat satu dengan yang lain, karena ada kebutuhan kalori yang harus berasal dari protein gitu. Tidak semua kalori itu harus berasal dari karbohidrat dan lemak gitu. Tetapi kebutuhan protein untuk pembentukan sel-sel baru, menggantikan sel-sel yang rusak. Nah, itu semua harus ada di dalam satu piring, katakanlah begitu. Maka ketika kita menyajikan paket makanan gratis, itu perhitungan kebutuhan kalori dan protein terhadap siapa? Terhadap anak SD lain gitu, terhadap anak yang remaja lain, apalagi SMA gitu. Jadi harus dipilah-pilah kalau kita mau mendesain jenis makanan yang akan diberikan supaya benar-benar bermanfaat. Intervensi yang sudah diplot anggarannya sekian ini benar-benar akan menghasilkan hasil yang baik, tetapi harus diingat bahwa perbaikan gizi itu tidak semudah membalik telapak tangan. Jadi harus membutuhkan waktu yang cukup panjang karena ada faktor-faktor internal juga dalam hal ini, kemampuan metabolisme, ketersediaan enzim bagi masing-masing individu itu berbeda. Jadi harus dipilah-pilah, ada yang berkebutuhan khusus sehingga benar-benar terpenuhi lah itu masalah kekurangan gizi ini, apalagi masalah gizi yang sudah 5 di Indonesia ini segera teratasi. Terima kasih. Oke, ini Ibu Erni. Memang menarik ini. Jadi bukan cuma sembarangan menyusun menu untuk makan bergizi gratis. Nah, itu ada kelompok umur. Jadi kan kalau sekarang kan yang mendapat makanan gratis ini kan ada anak-anak SD, SMP, SMA. Jadi sebenarnya mewakili golongan manusia hidup. Jadi anak-anak yang perlu perhatian khusus toh karena untuk masa pertumbuhan, baru remaja, apalagi remaja putri, kebutuhan akan zat besinya seperti untuk menghindar anemia. Kemudian kalau sudah SMA kan sudah masuk golongan dewasa ya. Jadi memang sangat menarik dalam menyusun menu dari menantang juga. Iya, betul. Nah, oke. Terus apakah ada standar gizi tertentu yang harus dipenuhi dalam penyajian makan bergizi gratis ini? Ya, iya. Kita tahu menurut hasil Widya Karya Pangan dan Gizi, kita dianjurkan untuk mengkonsumsi untuk orang dewasa ya 2.100 kalori per orang per hari gitu. Kalau orang anak-anak yang lebih kecil lagi, jadi range-nya bisa dari 1.400 sampai 2.000 tergantung tinggi badan, berat badan, umur dan tadi kelompok umur. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi jumlah kalori di dalam makanan yang disajikan kan cuma dapat 1 kali kan makanannya MBG. Nah, jangan juga orang tua langsung ini sudah dapat makanan gratis, nah cukup. Itu kebutuhan 1.400 sampai 2.000 itu 1 hari. Jadi makanan pagi, siang sampai malam. Jadi kalau dapat makanan gratis 1 kali, ya bersyukur ada dapat bantuan yang misalnya satu makan begini tidak perlu 2.000 kalori itu satu serve gitu, 1 porsi. Nah, ini menarik Ibu Erni. Jadi kan mereka memerlukan dalam pertumbuhan kita memerlukan kalori 2.000 kalori per hari. 100 gitu ya, rata-rata. Nah, apakah itu hanya kita bisa memenuhi tentang karbohidrat saja?
Kita Hmm. makan karbohidrat banyak-banyak atau cuma lemaknya saja gitu-gitu. Nah, jadi dari kebutuhan 2100 kalori itu 52 gramnya itu harus dari protein. Kalau kita protein menghasilkan 4 kalori, berarti kalau minimal 52 dikali 4 kan itu 200 gitu. Jadi harus protein harus itu mutlak harus karena itu sangat sangat dibutuhkan untuk membentuk sel-sel baru, sel-sel pertumbuhan yang dibutuhkan oleh anak di usia pertumbuhan itu, apalagi di remaja. Remaja itu kan masa peralihan ya. Mhm. Banyak sekali metabolisme yang berubah di sana yang tentunya membutuhkan juga kebutuhan gizi yang cukup karena kita tidur pun membutuhkan kalori ya untuk organ-organ kita jantung, paru-paru, dan ginjal semua bekerja pada saat manusia tidur pun gitu. Jadi kalau kita hitung-hitung berarti kebutuhan protein itu dalam menu kita itu minimal itu 10%. Ya, Ya. 10% Ya. betul. Ya, bisa 10%. Minimal. Minimal. Minimal, Minimal. harus kita penuhi. Minimal. Tidak bisa diganti dengan karbohidrat. Iya. Gitu. Oke. Oke, terima kasih Ibu Erni. Nah, ke Ibu Telce, apa tantangan dalam produksi bahan pangan bergizi di tingkat petani? Ada tantangan apa untuk menyediakan bahan pangan di tingkat petani? Pertama-tama kalau di tingkat petani itu mengenai diversifikasi pangan. Mereka belum paham betul ya, tentu di petani bagaimana diversifikasi tanaman, keanekaragaman menanam, dan tentunya itu akan seperti saya katakan tadi itu akan berimpact kepada diversifikasi pangan. Yang kedua, tantangan petani itu pertama itu masih kurangnya teknologi dalam akses semuanya. Baru mereka juga perlu diedukasi mengenai gimana berkooperasi. Petani itu bagaimana mereka bisa menghitung juga. Mereka harus tahu menghitung misalnya produksi mereka. Karena selama ini petani itu pertama yang menjadi kendala yaitu iklim, musim yang selalu berganti, musim apalagi sekarang ini itu salah satu juga menjadi faktor penghalang. Sekarang ini kan kita lihat aja pagi panas, siang itu sehingga banyak tanaman-tanaman yang tidak berproduktivitas secara maksimal yang mereka tanam, sehingga malah banyak yang mungkin dengan keadaan iklim yang ekstrim tanaman bisa mati, atau bisa juga dengan adanya iklim itu bisa diserang oleh hama dan penyakit, sehingga itu akan menyebabkan masalah-masalah yang terjadi di lapangan. Nah, jadi tantangan petani di dalam memproduksi bahan pangan ini, yang pertama tentu ini perubahan iklim. Nah, kedua mungkin teknologi ya, karena dengan teknologi perubahan iklimnya mereka kan bisa mengatur. Jadi kan, ya, akses teknologi. Nah, jadi kami penting sekali berarti akses teknologi, perubahan iklim, dan ketidaktahuan, ada yang masih tidak tahu bagaimana membuat diversifikasi, dan juga sebenarnya ada petani yang monokultur, jadi itu yang hanya menanam itu kan itu bisa ada efek lama-lama itu tentang hara. Hara dari tanah yang ada sisinya perlu ada monokultur, cara pertaniannya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sistem pertanian lokal ini bisa lebih efektif dalam mendukung makan bergizi gratis di sistem pertanian lokal ini. Sistem pertanian lokal seperti tadi juga Erni sudah sebutkan, berarti yang ada di satu daerah itu lokal, berarti karena dia yang akan mendukung di daerahnya sendiri, seperti kita di Sulawesi Utara, ya kan? Jadi kita punya sistem pertanian yang ada di Sulawesi Utara. Jadi seperti itu sangat saling mendukung. Seperti kita ada misalnya tanaman-tanaman unggulan, tanaman-tanaman apa, itu semua sudah ada. Yang semua saya kira para petani itu sudah tahu, mau dari sayur-sayuran, rempah-rempah, kan? Umbi-umbian sekarang juga digalakkan, karena ada misalnya di satu daerah mereka tidak suka
makan lokal mereka, orang itu lebih suka makan yang umbi-umbian, orang nggak terlalu suka makan yang nasi. Dan ada juga orang yang suka misalnya di daerah Papua, mereka cuma suka makan papeda, orang dia tidak makan nasi. Jadi itu penting sekali, tinggal bagaimana kita mengatur, memanage bahwa di dalam satu piring itu lengkap, selain ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin itu ada. Sehingga perlu sekali program sekarang dari Pak Jokowi itu untuk pekarangan pangan lestari. Artinya di dalam pekarangan itu, hasil dari pekarangan itu kita bisa ada siap di atas meja. Seperti pangan lokal yang sekarang itu siap ada di atas meja, karena itu yang akan nanti kita olah. Ibu di mana dia akan mengolah hasil-hasil dari pekarangannya sendiri. Dan dengan adanya misalnya tadi seperti edukasi apa semua dengan teknologi yang akan diberikan kepada mereka, saya kira itu semua bisa menjawab masalah-masalah yang ada di lapangan dengan bagaimana mereka ada pelatihan mengolah pangan yang misalnya dari ubi yang kita tanam, tapi di meja makan itu bukan dalam bentuk ubi lagi yang seperti kita hanya rebus, tapi itu sudah diolah misalnya menjadi perkedel, misalnya menjadi apa yang sudah ditambah, sehingga bisa melengkapi gizi daripada orang yang mengkonsumsi. Saya kira mungkin seperti itu contohnya. Oke, terima kasih. Nah, ini kita bisa berdiskusi bersama ini mengenai bagaimana kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan petani bisa meningkatkan efektivitas makan bergizi gratis. Kira-kira dari kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan juga petani dalam menyiapkan pangan. Makan. Ya, ini apa? Kolaborasi segitiga antara dibilang ABG ya, academician, businessman, dan government. Jadi tiga ini sebenarnya sangat penting. Contohnya begini, sebagai seorang akademisi, memang kita tuntutannya, kewajibannya melakukan penelitian, kajian-kajian, dan itu sudah banyak sekali ya melalui mahasiswa atau dosen sendiri. Nah, kemudian sekarang untuk government tentunya, dan untuk pemerintah tentunya berdasarkan apa sih yang dibutuhkan oleh petani gitu. Nah, sebaiknya dari pemerintah tahu kebutuhan petani, kemudian saling berinteraksi dengan akademisi. Petani di daerah A ini membutuhkan ini informasi tentang ini. Oh iya, kami sudah pernah melakukannya. Jadi tidak dibuat kajian lagi di pemerintahan sana. Jadi tinggal ayo, mau perlu apa, gudangnya ada di perguruan tinggi, mau bidang peternakan, perikanan, atau pertanian sekalipun. Jadi itu sebenarnya sangat efisien jika fungsi kolaborasi antara tiga sektor ini berjalan dengan baik. Kemudian, nah kalau perlu investor untuk misalnya membangun satu apa ya, katakanlah itu unit pengolahan yang membutuhkan modal besar, ya ada investasi dari pengusaha. Seperti tadi dikatakan juga, kenapa kok gagalnya? Oke lah, petani sudah nanam beragam, artinya diversifikasi produksi sudah jalan. Nah sekarang, tetapi kenapa kok ini masalah gizi yang belum terpenuhi? Karena ada putus di sini untuk diversifikasi pengolahan belum jalan. Jadi petani masa makan ubi aja, maksudnya ubi seubi-ubinya rebus. Misalnya kalau itu diolah jadi tepung misalnya kan, jadi bisa digunakan lebih bervariasi. Kemudian oke, sudah begitu, tapi kenapa kok enggak? Ya karena diversifikasi konsumsinya enggak jalan. Jadi diversifikasi itu produksi, pengolahan, dan konsumsi harus lengkap itu, sehingga benar-benar peran dari ketiga ini, apalagi di sektor diversifikasi pengolahan, pasti membutuhkan seperti perusahaan-perusahaan industri makanan minuman yang memproduksilah makanan yang bergizi untuk menunjang program MBG ini juga. Makasih. Nah,
Terima kasih Bu Erni. Nah, bagaimana dengan Ibu Telsya antara kolaborasi ini? Kolaborasi ini memang sangat penting karena tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Jadi ini sangat penting seperti tadi Ibu Erni sudah katakan. Ini pemerintah, petani, dan mitra pengusaha pebisnis itu harus bersatu sama-sama punya visi dan misi untuk bagaimana Indonesia emas pada tahun 2045 mendatang. Oke. Nah, jadi 3 sektor yang saling mendukung itu yang pertama pemerintah. Pemerintah tentu ada kebijakan, ya. infrastrukturnya, kemudian akademisi. Nah, itu risetnya tuh sehingga bisa ada temuan-temuan baru yang bisa diterapkan di tingkat petani. Transfer teknologinya. Nah, kemudian agribisnisnya. Agribisnis bukan cuma petani kan, pengusaha juga pengusaha itu kan termasuk agribisnis. Jadi sehingga mereka bisa memproduksi produk pangan yang berkualitas dan tentunya bergizi. Oke. Nah, kita tiba pada akhir dari bincang-bincang kita ini. Sebelum itu saya minta Ibu Erni memberikan closing statement-nya. Jadi pentingnya menjaga pola makan bergizi untuk generasi sehat. Ya. Satu kata kunci, seimbang. Gitu. Jadi makanlah makanan yang gizinya seimbang. Orang beda-beda kebutuhannya. Jadi sambil tentunya mengkaji kondisi masing-masing. Misalnya kalau sudah ada tendensi diabetes, ya kurangi karbohidrat sederhana. Jadi makan yang lebih kompleks lagi karbohidratnya. Kemudian untuk proteinnya, kalau misalnya ada yang sudah tinggi asam uratnya gitu, dibatasi juga protein-protein yang mengandung purin yang tinggi, ya sangat tinggi. Jadi sebenarnya alam Indonesia ini kaya sekali, tersedia semua dengan beragam. Tinggal kita yang harus mengelolanya, harus memanfaatkannya dengan hikmat tentu yang tinggi pula. Maka niscaya kita semua akan berada atau mencapai generasi Indonesia emas ya nantinya. Demikian, jadi seimbang apapun itu ya. Oke, Terima kasih. Ibu Erni. Nah, closing statement dari Ibu Telsya ini ajakan kepada petani dan masyarakat untuk mendukung keberlanjutan makan bergizi gratis dan pentingnya makanan lokal. Menjadi closing statement saya itu ingin menambahkan dari Ibu Erni, selain seimbang, kita juga harus memproduksi makanan yang beragam dan aman. Karena kalau tidak aman, jadi itu yang harus diperhatikan di dalam pemenuhan gizi, berimbang, gizi dan aman untuk menciptakan generasi-generasi bangsa ke depan yang cerdas dan bergizi, juga aman, tidak sakit-sakitan, ya, karena kita sudah menyediakan makanan yang memang betul-betul kita sudah siapkan dalam pemenuhan gizinya itu sesuai seperti kata tadi, sesuai dengan keperluan berdasarkan umur masing-masing. Terima kasih. Terima kasih Ibu Telsya. Wah, pembahasan kita hari ini benar-benar membuka mata kita semua ya. Kita jadi makin paham bahwa gizi yang baik bukan hanya soal makanan yang kita konsumsi, tetapi juga bagaimana makanan itu diproduksi dan didistribusikan. Program makan bergizi gratis bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga membutuhkan peran aktif dari akademisi, petani, dan tentunya kita semua. Jadi, teman-teman, mulailah lebih peduli dengan apa yang kita makan. Kita bisa mendukung program ini dengan cara sederhana. Bisa memilih makanan yang sehat, mendukung program produk petani lokal, dan tentu saja menyebarkan kesadaran tentang pentingnya gizi bagi generasi masa depan.
Terima kasih pada narasumber Ibu Kasih. Erni dari Program Studi Teknologi Pangan, jurusan Teknologi Pertanian, Fakultas Pertanian, juga bersama Ibu Telce dari prodi yang sama dan juga sebagai Kepala Laboratorium Pengolahan Pangan dan Gizi. Nah, teman-teman, kalau kalian punya ide atau pengalaman menarik tentang gizi dan pertanian, jangan ragu untuk share di media sosial atau tag kepada kami di Agri Kreatif Podcast Fakultas Pertanian Universitas Samratulangi. Mari kita bersama-sama wujudkan generasi sehat dan cerdas dengan makanan bergizi. Terima kasih sudah mendengar. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Terima kasih. Ya.